Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bersinar dimanapun Anda berada. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam acara Morning Sharing. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh penggiat anti narkoba Kabupaten Nunukan, yaitu Kak Yulita atau yang dia disapa Kak Ita. Kak Ita, bagaimana kabarnya? Baik, Mas. Oke, Kak Ita mungkin bisa diperkenalkan kepada Sobat Bersinar bagaimana kesibukan Kak Ita sehari-hari, silakan. Ya, terima kasih. Hai pemirsa, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Harapannya kita semua dalam keadaan sehat untuk menjalani kehidupan kita yang masih kita jalani seperti biasa. Ya, perkenalkan nama saya Yunita, biasa dipanggil Ita. Jadi keseharian saya sebagian besar hanyalah petugas kesehatan saja yang saat ini bertugas di Puskesmas Nunukan Timur. Biasa Sobat Bersinar ya, Kak Ita ini orangnya memang selalu merendah. Beliau bilang hanya sebagai, beliau ini pengalamannya sudah segudang Sobat Bersinar. Mulai berdinas di Puskesmas Tabu, pindah ke Dinas Kesehatan, pernah juga mengajar di SMK Kesehatan, aktif juga di Pemuda Gereja Toraja, aktif juga bersama saya di Persakmi. Itu baru sebagian yang saya tahu, belum lagi yang di luar-luar. Oke, Kak Ita, pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pengalaman Kak Ita selama menjadi relawan atau penggiat P4GN di Kabupaten Nunukan ini. Nah, Kak Ita, kita flashback ke belakang pengalaman saat berdinas di Puskesmas Tabu, Sebatik Barat. Bagaimana sih Kak pengalaman saat menjangkau penyalahguna narkotika saat bertugas di sana? Ya, jadi sebenarnya Mas Jenal berbicara terkait dengan pengalaman khususnya di dalam kader ya, relawan BNN saat itu yang seingat saya di tahun 2012 kalau tidak salah ya. Nah itu bukan hal yang mudah Mas Jenal. Ya, menurut saya pribadi saya itu punya hambatan tersendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena menghadapi masyarakat yang sudah dikatakan penyalahgunaan untuk di dalam pendekatan emosional itu tidak mudah. Seperti itu Mas Jenal. Jadi sebagai tenaga kesehatan pada saat itu saya mau mengucapkan terima kasih karena saat itu diberikan kepercayaan sebagai penanggung jawab pelayanan peduli remaja saat itu Mas Jenal. Seperti itu. Jadi selama di Sebatik Barat ini banyak sudah pengalaman khususnya dalam menjangkau penyalahguna narkotika Kak ya. Terus Kak Ita, saya masih ingat waktu itu tahun 2019. Kak Ita bisa membawa klien atau pecandu untuk dilaksanakan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda. Nah, itu seperti apa tuh Kak? Sampai bisa ke sana, itu menggunakan dana desa kalau nggak salah, itu seperti apa? Bagaimana diceritakan ke Sobat Bersinar? Ya, jadi awalnya proses ini tidak mudah Mas Jenal, sekali lagi proses ini panjang. Jadi untuk masuk di dalam klien untuk penanganan khusus itu membutuhkan pendekatan yang sangat lebih emosionalnya tuh harus lebih mantap Mas Jenal, karena kadang-kadang masyarakat ini dia lebih takut gitu, nah stigma masyarakat terkait dengan stigma dan juga ranah hukum yang membuat masyarakat saat itu takut untuk lebih terbuka sebenarnya. Nah, mengapa saya katakan saya justru berterima kasih karena di saat seperti ini saya justru hadir untuk penanganan khusus lebih ke pendekatan emosional, sehingga klien saat itu ada 2 Mas. Oh 2 ya? 2 kali. Jadi bukan cuma 1 ya, 2. Yang pertama itu adalah anak RT ya. Yang kedua adalah anak masyarakat. Dari 2 yang direhab ini Mas, 1 yang berhasil,
satu yang tidak berhasil. Belum Seperti berhasil itu. ya. Ya, seperti itu. Namun kalau dilihat dari keadaan ekonomi di sana kan kebanyakan, mohon maaf, kebanyakan menengah ke bawah. Itu bagaimana bisa sampai ke Samarinda saat itu, Pak? Ya, jadi itu tadi prosesnya tidak mudah ya sekali lagi. Namun pendekatan kami diawali dengan saya mau mengatakan juga bahwa tim tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Setabu saat itu memang tim yang sangat programnya itu berjalan dengan baik. Sinergisitas antara desa, kecamatan, dinas sosial, pemberdayaan perempuan itu luar biasa, bahkan ke BNN. Namun di dalam penanganan ini memang saya mengatakan bahwa kita sangat membutuhkan yang namanya konselor singkat untuk bagaimana menangani pasien. Nah, terkait dengan anggaran, benar agak susah. Jadi dulunya itu kita awalnya pasien ini kita bawa ke ranah hukum. Ya, jadi memang kita juga dibantu dengan Kapolsek kalau tidak salah ya, bukan Kapolsek Sebatik Barat saat itu dibantu untuk diamankan karena pasien ini sudah berada di dalam hal yang sangat merisaukan masyarakat saat itu, Mas Jenal. Sehingga kita rapat singkat saat itu, kecamatan, pokoknya lintas sektor, Mas Jenal. Nah, pada saat itu kemudian diputuskan keputusan bahwa anak tersebut akan dibantu dengan menggunakan anggaran-anggaran yang ada di desa maupun yang ada di kecamatan saat itu. Oke. Jadi Rp1 pun mungkin dari pihak keluarga tidak mengeluarkan tidak anggaran. ada. Kita hanya membutuhkan kesiapan dan dukungan dari keluarga. Kalau misalkan keluarganya siap, ya kita melayani mereka kepada pasien tersebut dan mereka mengiyakan sehingga klien ini bisa sampai di Samarinda. Dan di perjalanan juga Mas Jenal enggak hal yang mudah, Mas Jenal. Kliennya sempat lari. Lari di perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda pada saat singgah makan, Mas Jenal. Seperti itu. Ternyata bukan lari. Mereka pasien ini pergi beli rokok, tapi jauh, Mas Jenal. Iya. Terus dia sembunyi di bawah kolong jembatan. Jadi butuh waktu 1-2 jam itu hari mencari, Mas Jenal. Jadi panik juga sih sebenarnya. Memang tantangannya sangat luar biasa ya. Ya. Biasa. Kak Ita, itu kan pengalaman di Setabu. Kita bergeser sedikit nih, pengalaman di SMK Kesehatan Putra Borneo. Nah, jauh ya, Mas? Iya. Nyebrang laut nih, Mas Jenal. Ya, kita menyeberang kembali ke Pulau Nunukan. Dulu Kak Ita kan pernah sebagai tenaga pendidik di SMK Kesehatan. Sebelum disibukkan waktu pindah ke Dinkes kan masih di sana. Itu bagaimana pengalaman menggerakkan anak-anak murid saat mengajar di SMK Kesehatan? Ya, jadi itu pengalaman panjang juga, Mas Jenal. Jadi awalnya berawal dari sejak pertama kali tahun 2012. Waktu itu saya ingat sekali merujuk klien remaja ke BNN saat itu, dan kemudian kita dengan Mas Jenal sendiri, saya lupa siapa dulu kepala BNN itu, Mas. Kita sempat sharing bertiga bahwa ternyata banyak cara untuk kita memasuki di dalam mengedukasi remaja terkait dengan narkoba. Nah, salah satunya kebetulan saya di SMK Kesehatan itu adalah pembina Eskul, ya, yang disebut dengan Pusat Informasi Konseling Remaja. PIK ya, saat itu PIK Remaja. Jadi melihat bahwa anak-anak sekolah bukan hanya mencari ilmu, tetapi memang betul-betul harus membentengi diri mereka dengan pengetahuan, apalagi terkait dengan narkoba yang mana nantinya akan merusak masa depan bangsa seperti itu. Jadi dulu waktu saya juga sering dilibatkan Sobat Bersinar. Ya, sering. Saya sering diajak ke SMK Kesehatan. Ada kegiatan dulu, Mas. Ada kegiatan, ya kan? Kita bekerja drama narkoba. Kita bekerja sama dengan penyuluh agama waktu itu. Ya, Terus saya juga sempat diajak untuk membekali
duta genre waktu itu Iya, ya. pik. Pik. Terus dan alumni itu terus terang tidak lupa sama saya. Masih Ada, ya? masih ingat. Ada yang jadi polisi, saya disapa. Polwan. Nah, jadi poluan saya disapa gitu. Ah. Alhamdulillah. Ini kan dulu hasil didikannya Kak Ita. Ada juga yang jadi mahasiswa, semua tidak lupa dengan saya. Nah, terima kasih Kak Ita sudah mengajak saya untuk dulunya mengajak remaja-remaja untuk menolak narkoba. Nah, bergeser lagi nih kita. Jangan jauh-jauh lagi ke Malaysia. Nggak jauh ini. Ya. Dari SMA Kesehatan kita ke Sutanto dulu. Nah, Kak Ita ini mempelopori BNN masuk gereja. Jadi membawa BNN untuk masuk ke gereja waktu itu pemuda gereja Toraja. Nah, itu apa sih yang mendasari kok ini pemuda gereja ini harus dimasuki BNN? Itu seperti apa, Kak? Jadi harapannya sih sebenarnya adalah karena saya bagian dari pengurus. Jadi memasuki pengurus itu Mas Jenal awalnya karena melonjaknya kasus narkoba saat itu di tahun 2013-2016 seingat saya. Dan kebetulan saya masih pengurus, kemudian saya mengusulkan bahwa ketika kita berbicara tentang pemuda, ya pemuda di dalam sebuah gereja tidak mesti hanya terkait dengan Al-Katabiyah yang ada di dalam Alkitab, tetapi alangkah bagusnya juga kita memang harus dibekali dengan ilmu terkait dengan apa sih narkoba, apa sih manfaatnya narkoba, apa sih fungsinya, apa yang kenapa kita harus belajar terkait mengetahui apa itu narkoba seperti itu, Mas. Sehingga saya terdorong hati untuk mengundang BNN saat itu untuk menjadi narsum, kalau tidak salah sudah 4-5 kali ya kalau tidak salah, seperti itu. Dan saya melihat dengan setelah mereka mengetahui terkait dengan apa itu narkoba, penyebabnya dan sebagainya, ya puji Tuhan sampai saat ini anak-anak yang ada di pemuda kita tidak pernah dengar ada kasus gitu. Syukurlah. Justru mereka aktif ya bertanya saat itu, seperti itu. Yang saya lihat seperti itu, Mas. Antusiasnya memang Luar biasa. Pemuda gereja. Bahkan kemarin, kalau saya sekitar 2 bulan lalu kayak bulan Agustus kemarin, Ya, benar. saya juga diberi kesempatan kembali untuk mengisi di pemuda gereja di cabangnya. Iya, di Ya, cabangnya, di Pongtiku. Di Pongtiku. Itu kalau mau di sesi kita mau panjang, mungkin sampai malam nggak akan selesai. Nggak selesai, Mas. Anaknya itu Aktif. banget. Nah, dan anaknya kompak. Saya sukanya itu kompak kalau di pemuda gereja Toraja itu. Kompak. Ayo menyusun ini, ayo membuat ini begitu tuh. Kayak kompak gitu. Nah, saya harap gereja-gereja lain yang mempunyai komunitas pemuda gereja untuk ayo undang BNN. Ya, seperti contohnya pemuda gereja Toraja. Nah, Kak Ita, apa sih yang mendasari Kak Ita untuk berjuang memerangi narkoba? Jadi yang mendasar itu ada beberapa ya terkait di dalam kesehatannya ya, dari kesehatan bahwasanya memang ketika mereka sudah tidak sehat maka masa depan mereka akan hancur. Betul. Ya. Kemudian juga kan terkait dengan hukum itu di undang-undang sangat jelas ya. Betul. Saya lupa undang-undang 35 tahun ya 2009. 35 tahun 2019 ya 9. tentang narkoba itu memang dilarang, terkecuali ya untuk medis dan penelitian kalau tidak salah ya, ya seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya memang harus terus, Mas, jangan berhenti seperti itu. Kalau saran saya malah ke BNN kalau bisa lebih produktif lagi. Kalau perlu sekali-sekali, sebulan sekali sosialisasi lah ke tempat-tempat keramaian, misalkan di alun-alun, gereja-gereja, komunitas-komunitas seperti itu, Mas, supaya mereka anak-anak pemuda yang ada di Nunukan itu tahu gitu, nah seperti itu. Karena sebenarnya mereka sebenarnya hanya tahu sebatas IT, apa yang mereka lihat di TikTok ya. Tetapi ketika kita misalkan mengadakan sebuah forum atau itu, Mas, saya rasa dari sekian seribu misalkan 1-2 orang yang bisa mengerti, memahami itu udah luar biasa menurut saya. Jadi tetap
menyampaikan Iya. dimanapun berada. Ah, Sekarang kita bergeser lagi nih, Kak. Tadi sudah Stabu, sudah dinas kesehatan. Malaysia lagi, Mas. Enggak, kita bergeser ke yang lebih sempit lagi. Ke tugas terakhir di Puskesmas Nunukan Timur. Nah, kebetulan satu kelurahan dengan BNN nih. Nah, bisa dijelaskan Kak ke Sobat Bersinar di rumah, apa sih tugas Kak Ita, kesibukan Kak Ita sehari-hari sebagai apa di Puskesmas Nunukan Timur? ya, jadi Bapak Ibu, sekarang saya hampir 2 bulan ini sudah bertugas, tergeser lagi ya. Bergeser Ya, lagi. tergeser ke Puskesmas Nunukan Timur, di mana di situ saya lebih fokus ke promosi kesehatan. Berarti Prokes, kembali ke asal ya, kembali dari ke prokes ke asal, ya, prokes. yang lebih mengutamakan eh, apa Preventif. kuratif dengan preventif seperti itu, yang lebih ke edukasi, informasi, dan bagaimana pemberdayaan masyarakat seperti itu agar lingkungan tetap sehat, pola pikir yang sejuk seperti itu ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Lebih fokus itu sih. Jadi kembali lagi ke promkes, Iya, promosi promkes. kesehatan. Nah, di Puskesmas Nunukan Timur ini baru 2 bulan Kak ya? Ya, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Jadi setelah beliau berkelana jadi setiap hari beliau ini waktu di Setabu, Sobat Bersinar, setiap hari menyeberangi lautan. PP setiap hari pulang pergi. Jam Jadi 6. berangkat jam 6, naik motornya ditaruh di pelabuhan, naik perahu yang mungkin kalau Sobat Bersinar bisa lihat itu sudah banyak istighfarnya kalau naik perahu itu. Sudah banyak berdoanya. Ya, Banyak sekali. banyak sekali. Kalau orang Nunukan bilang perahu klotok. Nah, perahu kayu. Di sana lanjut lagi perjalanan sekitar 2-3 km sampai menuju ke Puskesmas Tabi. Dilakukan setiap hari mulai tahun berapa? Tahun 2010 sampai 2019, kurang lebih Ya, 9 kurang tahun. 9 tahun, hampir 10 tahun untuk menyeberangi lautan setiap hari. Akhirnya beliau bergeser ke Dinas Kesehatan. Nah, ini Dinas Kesehatan banyak banget kesibukannya. Mengurus vaksinasi. Iya. Iya, Beliau COVID. zaman COVID. Dan beliau ini juga waktu COVID, BNN ini diprioritaskan nih, mendapatkan vaksin waktu itu di data. Nah, saya masih ingat. Lagi naik daun. Iya, lagi. Akhirnya beliau pindah tugas lagi ke Puskesmas Nunukan Timur. Tentu pengalamannya belum seberapa pengalaman saya dibandingkan pengalaman beliau. Sama, Mas. Satu lagi Kak Ita, pesan untuk generasi muda supaya terhindar dari jerat narkoba. Ya, jadi pesan untuk remaja, pemuda yang ada di Kabupaten Nunukan khususnya, bahkan umumnya untuk seluruh Indonesia, bahwa pemuda adalah harapan bangsa, masa depan keluarga, juga masa depan masyarakat, bahkan negara ada di tangan pemuda. Karena itu jangan sia-siakan hidup, terus maju, jangan karena narkoba kita susah selamanya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Ita atas sharing pada pagi hari ini. Sobat Bersinar, kita berada di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dari Sobat Bersinar. Sampai bertemu lagi di morning sharing selanjutnya dengan narasumber yang tentu lebih hebat, lebih menarik temanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.